Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel Sorgi TV. Bagaimana jika seorang polisi muda menyamar menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ untuk mengungkap jaringan narkotika yang beroperasi di kawasan kumuh ibu kota, namun malah diusir oleh Satpol PP dan hampir dipukuli? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ya. Terima kasih. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di langit Jakarta ketika seorang pria lusuh dengan rambut acak-acakan berjalan tertatih di trotoar. Udara pagi masih terasa sedikit sejuk, tetapi panas khas kota metropolitan sudah mulai menekan. Langit biru dengan semburat jingga mulai merayap naik di balik gedung-gedung tinggi yang berdiri kokoh, membayangi jalanan yang sudah mulai sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan. Pria itu berjalan dengan langkah tidak beraturan, menyeret kakinya seolah-olah sudah berhari-hari tidak makan dan kelelahan luar biasa. Wajahnya penuh debu dan kotoran, dengan garis-garis kelelahan yang terlihat jelas di bawah mata yang sayu dan merah. Bajunya yang lusuh dan sobek di beberapa bagian memperkuat kesan bahwa ia hanyalah seorang gelandangan yang tersesat di belantara beton ibu kota. Namun jika seseorang melihat lebih dekat, akan terlihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Di balik kerapuhan itu, tersembunyi sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Dialah Bayu, seorang intelijen yang sedang menjalankan misi rahasia. Bayu telah berminggu-minggu menyamar sebagai orang dengan gangguan jiwa. Ini bukan tugas yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan jalanan yang keras dan tak kenal ampun. Tidur di emperan, mengais sisa makanan dari tempat sampah, dan menahan hinaan serta tatapan jijik dari orang-orang yang lewat. Semua itu adalah bagian dari misinya. Tujuannya adalah untuk mengungkap jaringan narkotika yang beroperasi di kawasan kumuh ibu kota. Jaringan ini bukan kelompok kecil yang mudah ditangkap. Mereka memiliki mata-mata di mana-mana, menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan ke institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Jika Bayu ingin menangkap mereka, ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Dengan cara ini, ia bisa mengamati pergerakan para bandar tanpa dicurigai. Setiap gerak-geriknya diperhitungkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya harus terdengar seperti seseorang yang benar-benar kehilangan akal sehat. Satu kesalahan kecil saja bisa berarti nyawanya melayang. Pagi itu suasana lebih ramai dari biasanya. Pasar kaget yang biasanya hanya diisi oleh beberapa pedagang, kini dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak menawarkan dagangannya. Aroma gorengan bercampur dengan bau amis ikan yang dijual di pinggir jalan menciptakan perpaduan bau yang khas. Para pekerja kantoran bergegas menuju halte. Beberapa dari mereka berjalan cepat dengan tatapan sibuk menatap layar ponsel mereka. Sementara yang lain dengan sabar menunggu bus yang datang terlambat. Lalu lintas mulai macet. Suara klakson mobil dan motor saling bersahutan, menciptakan simfoni kebisingan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Jakarta. Bayu tetap berjalan dengan tatapan kosong, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun, instingnya yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan mulai memberikan peringatan. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, sesuatu yang tidak biasa. Ia bisa merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Dari sudut matanya, ia melihat dua pria berjaket hitam berdiri di seberang jalan. Mereka tampak berbicara satu sama lain, tetapi tatapan mereka sesekali mengarah ke Bayu. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Tubuh mereka tegap dengan bahu lebar dan postur yang mengisyaratkan bahwa mereka terbiasa bergerak dalam lingkungan yang keras. Mata mereka tajam, penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Bayu langsung waspada. Mungkinkah identitasnya sudah terbongkar? Kemungkinan itu membuat adrenalin di tubuhnya melonjak. Ia tidak bisa langsung bertindak gegabah, tetapi ia harus bersiap. Jika mereka benar-benar bagian dari jaringan yang sedang ia selidiki, maka kehadiran mereka di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Ia harus mencari cara untuk memastikan apakah mereka benar-benar mengincarnya atau hanya kebetulan berada di sana. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, sebuah suara lantang terdengar. "Kamu, pergi dari sini." Suara itu berasal dari kelompok petugas Satpol PP yang sedang melakukan patroli. Tak sabar,
Salah satu di antara mereka membawa pentungan, sementara yang lain menodongkan tangan ke arahnya dengan gestur mengusir. Bayu merasakan situasinya semakin rumit. Ini bukan pertama kalinya ia diusir oleh Satpol PP selama menjalankan misi ini. Tetapi kali ini waktu dan tempatnya tidak tepat. Jika ia membuat kesalahan dalam menanggapi situasi ini, ia bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jika ia melawan, ia bisa dicurigai lebih lanjut. Jika ia pasrah dan pergi begitu saja, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang kedua pria berjaket hitam itu. Bayu mulai berbicara pada dirinya sendiri, sesuatu yang sering dilakukan oleh mereka yang dianggap hilang akal sehat. Ia berusaha menjauh, melangkah dengan gerakan terseret yang semakin memperkuat penyamarannya. Namun langkahnya yang pelan justru memberi kesempatan bagi seorang petugas Satpol PP untuk bertindak. Tanpa aba-aba, tangan kekar petugas itu mencengkram kerah bajunya yang lusuh dan kotor. Dengan sekali tarikan kasar, tubuh Bayu terhuyung ke belakang sebelum akhirnya terdorong ke trotoar dengan keras. Punggungnya menghantam aspal dingin dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun Bayu tidak bereaksi. Ia menggigit giginya, menahan insting bertahan yang sudah tertanam selama bertahun-tahun bertugas di lapangan. Ia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas dengan suara lirih. Sekelilingnya mulai dipenuhi tatapan heran dari pejalan kaki yang lewat. Beberapa dari mereka berhenti, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Matanya menatap penuh kecurigaan. Bayu tetap diam, membiarkan situasi berkembang sambil mencari celah untuk keluar dari masalah ini tanpa menarik perhatian yang lebih besar. Sekelompok pejalan kaki yang tadinya sekedar melihat dari kejauhan, kini mulai mendekat. Penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, menduga-duga apakah pria lusuh yang tengah diperlakukan kasar oleh petugas itu benar-benar orang gila atau hanya gelandangan biasa. Dalam kerumunan itu, Bayu masih bisa merasakan tatapan tajam dari dua pria berjaket hitam yang sejak tadi ia curigai. Mereka masih berdiri di seberang jalan, tampak tenang tetapi tidak mengalihkan pandangan dari Bayu. Ini memperburuk keadaan. Jika mereka bagian dari jaringan yang sedang diselidiki Bayu, maka insiden ini bisa membuatnya lebih mudah dikenali. Mungkin mereka tidak yakin sebelumnya, tetapi dengan perhatian sebesar ini, mereka bisa mulai mencurigai sesuatu. Bayu harus segera mencari jalan keluar sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ia menggenggam giginya, menyadari bahwa ia tidak boleh melakukan sesuatu yang mencurigakan, karena misinya bisa berantakan. Tapi jika ia membiarkan dirinya diangkut petugas Satpol PP, ia akan kehilangan jejak targetnya. Jika diamankan, ia mungkin akan dibawa ke kantor Satpol PP atau dikirim ke panti sosial. Kedua opsi itu sama buruknya. Jaringan yang ia selidiki bisa menghilang dalam hitungan jam jika ia lengah sedikit saja. Di sisi lain, jika ia melawan dan menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekedar gelandangan biasa, ia bisa menarik perhatian yang tidak perlu dan semakin memperumit misinya. Bayu harus bermain cergas, menahan detak jantungnya yang mulai berpacu. Ia harus tetap dalam karakter, harus tetap menjadi seseorang yang tak berdaya, seseorang yang tidak perlu dianggap serius oleh siapapun. Petugas semakin agresif. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang, mulai kehilangan kesabaran. "Kita bawa saja dia," katanya, mengangkat pentungannya, bersiap untuk memberikan pelajaran pada Bayu yang dianggapnya sebagai pengganggu ketertiban umum. Dalam sekejap, naluri Bayu bereaksi. Ia menghindar, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa bagi seseorang yang seharusnya tak waras. Gerakan itu memang tidak terlalu mencolok, tetapi cukup untuk membuat para petugas terkejut sejenak. Mereka terdiam, menatapnya dengan kecurigaan baru. "Wah, berani melawan ya?" ujar salah satu dari mereka. Nada suaranya penuh ancaman. Bayu sadar bahwa ia telah membuat kesalahan. Ia segera kembali ke karakternya, bertingkah seperti seseorang yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia menggenggam kepalanya, mengayun-ngayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang seperti seseorang yang benar-benar mengalami gangguan mental. Jangan pukul aku. Mereka mendengar, mereka selalu mendengar," gumamnya dengan suara parau. Ia melirik sekilas ke arah para petugas, mencoba membaca reaksi mereka. Beberapa dari mereka tampak ragu.
Mereka sudah sering berhadapan dengan orang-orang seperti Bayu dalam penyamarannya dan tahu bahwa beberapa ODGJ bisa menjadi agresif, tetapi banyak juga yang hanya takutan dan tidak berbahaya. Petugas yang tadi hendak memukulnya menurunkan pentungannya sedikit, masih menatap Bayu dengan waspada. "Ah, sudahlah, kita buang waktu. Biarin aja dia di sini, nanti juga pergi sendiri," kata salah satu petugas yang lebih tua. Bayu tetap menggigil di tanah, tetap dalam karakternya, hingga akhirnya para petugas mundur dan pergi. Ia baru bisa bernafas lega saat mereka menjauh. Tetapi ini belum berakhir. Ia masih harus mencari cara untuk menghindari perhatian lebih lanjut dari dua pria berjaket hitam yang masih mengawasinya dari kejauhan. Beberapa petugas mulai ragu. "Sudahlah, mungkin dia benar-benar gila," gumam salah satu dari mereka. Namun, pemimpin regu mereka tidak mudah percaya. Dengan sorot mata tajam, ia memperhatikan setiap gerakan Bayu. "Bawa dia ke mobil, kita bersihkan area ini," perintahnya. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar dengan pakaian lusuh muncul dari gang sebit. Dia adalah Bram, rekan Bayu yang juga menyamar. "Tolong, jangan bawa dia. Dia cuma orang gila. Jangan bongong waktu," teriaknya. Suaranya bergetar seperti seseorang yang telah lama hidup di jalanan. Para petugas saling pandang, terlihat bingung. Pemimpin mereka masih tampak curiga, tetapi Bram terus melangkah maju, berusaha mendekati Bayu dengan menampilkan ekspresi ketakutan yang meyakinkan. "Kau baik-baik saja, kawan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Bayu hanya mengangguk lemah, masih berusaha memainkan perannya dengan sempurna. "Kami hanya ingin damai. Kami tidak mengganggu siapapun," lanjut Bram, matanya melirik ke arah Bayu, memberi sinyal halus agar bersiap. Pemimpin Riku itu akhirnya menghela nafas panjang. "Kalian berdua sama saja. Pergi dari sini sebelum kami paksa," bentaknya, melambaikan tangannya agar pasukannya tidak lagi membuang waktu. Petugas-petugas lainnya pun mulai mundur, tampak lega karena tidak perlu berurusan lebih jauh dengan orang-orang yang mereka anggap gila. Kerumunan yang tadi berkumpul juga mulai membubarkan diri, merasa tidak ada hal menarik lagi untuk disaksikan. Begitu situasi mereda, Bram menjongkok di samping Bayu. "Kita hampir ketahuan," bisiknya. Suaranya tegang, berbeda dari nada santainya biasanya. "Kita harus segera ganti strategi sebelum mereka mencium keberadaan kita." Bayu mengangguk, adrenalinnya masih berdenyut di nadinya. "Kita harus tetap bermain sebagai ODGJ, tapi lagi berhati-hati," ujarnya dengan suara mantap menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi konsekuensi apapun yang datang selanjutnya. Ia menarik nafas dalam, mencoba meredakan kegugupan yang mulai menyusup ke dalam dirinya. "Kalau kita terburu-buru, kita justru bisa menimbulkan kecurigaan. Kita harus tetap bergerak alami," tambahnya sambil melihat ke sekitar. Dari kejauhan, suara sirine patroli terdengar semakin dekat. Bayu dan Bram mempercepat langkah mereka, menyelinap ke dalam bayang-bayang kota yang penuh bahaya. "Ah, aku tahu satu tempat yang aman," bisik Bram sambil mengarahkan Bayu menuju sebuah lorong kecil di antara dua gedung tua yang hampir runtuh. "Kita bisa bersembunyi di sana sampai keadaan lebih tenang." Bayu mengangguk dan mengikuti langkah rekannya. Misi mereka belum selesai dan kini lebih dari sebelumnya, mereka harus memastikan bahwa penyamaran mereka tetap bertahan. Hanya ada satu jalan ke depan, terus maju dan menyelesaikan tugas mereka dengan segala resiko yang ada.